anil munkar. Hadirin sidang Jumat Iwatul Iman, kita semua di sini tentu beragama Islam. Tapi tentu juga kita punya teman, punya sahabat, punya kerabat, punya tetangga yang beragama lain. Nah, tanggal 25 Desember ini merupakan hari raya umat agama lain, yaitu umat agama Kristiani. Nah, ada pertanyaan penting yang jawabannya masih membingungkan umat, karena sebagian ulama menghalalkan dan sebagian ulama mengharamkan. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukumnya mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain. Apakah hal ini termasuk ke dalam bentuk sikap pluralisme yang bisa merusak tauhid akidah dan menyerumuskan pada kemurtadan, ataukah hal ini termasuk ke dalam bentuk sikap toleransi? Nah, menurut pendapat hati pribadi, jika sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain, ini merupakan bentuk sikap toleransi, bukan pluralisme. Nah, kecuali jika di dalam hatinya meyakini akan kebenaran hari raya umat agama tersebut, maka hal itu termasuk ke dalam bentuk sikap pluralisme. Jadi jika sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain tanpa meyakini dalam hati akan kebenaran hari raya umat agama tersebut, maka hal itu merupakan bentuk sikap toleransi. Nah, hanya saja masalahnya, apakah sikap toleransi seperti ini diajarkan oleh Rasulullah? Jawabannya maka jelas Rasul tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain. Nah, padahal Rasul bergaul dengan umat agama lain, Rasul berteman, Rasul bermuamalah dengan umat agama lain, bahkan Rasul sering memberi, sering berbagi kepada umat agama lain. Tapi Rasul tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Nah, karena dalam hal ini tidak ada dalil yang qat'i, baik dari nas maupun dari hadis yang menegaskan tentang keharamannya, maka hal ini termasuk ke dalam ranah fikih. Ranah fikih adalah ranah permasalahan yang dalam penetapan hukumnya perlu melibatkan pemikiran. Pemikiran istihadiyah para ulama yang benar-benar ahli, benar-benar soleh, benar-benar faqih di dalam ilmu agama. Jadi sebenarnya tidak semua ulama boleh beristihad. Kenapa? Karena kalau semua ulama beristihad, maka akan melahirkan banyak perbedaan pendapat yang akhirnya akan membingungkan umat. Jika banyak perbedaan pendapat, maka hukumnya pun akan menjadi rancu, akan menjadi tidak jelas lagi. Nah, dalam hal hukum mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain, ini sudah dilakukan ijtihad oleh 4 ulama termasyhur di zaman generasi tabi'in. Nah, sehingga ulama di zaman itu, ulama-ulama lainnya di zaman generasi tabi'in sudah tidak melakukan ijtihad lagi. Nah, maka selayaknya ulama-ulama yang lahir setelah generasi tabi'in ini tidak boleh melakukan ijtihad lagi, kecuali terhadap perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang belum jelas hukumnya karena belum dilakukan ijtihad oleh para ulama di zaman generasi tabi'in. Nah, jika mengutip pendapat para ulama fuqaha, para tokoh ulama termasyhur yang membidangi ilmu fikih, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad Hambali, Imam Abu Hanifah. Nah, ini adalah ulama-ulama generasi tabi'in. Imam Abu Hanifah adalah generasi tabi'in karena sudah lahir di zaman para sahabat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad Hambali ini adalah generasi
tabi'in karena lahir di zaman tabi'in setelah para sahabat. Nah, kenapa Khatib mengutip pendapat para ulama tersebut? Karena dari segi kedekatan zaman, mereka sangat dekat dengan zaman Rasul. Rasulullah wafat tahun 632, Imam Abu Hanifah lahir tahun 659. Nah, jadi dari dan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad Hambali lahir tahun 700-an. Jadi dari segi kedekatan zaman, mereka sangat dekat dengan zaman Rasul, bahkan hampir sejaman dengan para sahabat. Nah, lalu dari segi hafalan, dari segi hafalan, dari segi kecerdasan, dari segi kepintaran sudah tidak diragukan lagi. Sejarah mencatat di usia anak-anak mereka sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ratusan hadis, bahkan ribuan hadis. Lalu dari segi kesolehan pun tidak diragukan lagi. Mereka sangat warok, jangankan terhadap perkara-perkara yang subhat, jangankan terhadap perkara-perkara yang makruh, bahkan terhadap perkara-perkara yang mubah, yang sifatnya sia-sia, sangat mereka jauhi, sangat mereka hindari. Nah, karena kesolehannya, karena kecerdasannya, karena kepintarannya, karena hafalannya, karena kefakihannya dalam ilmu agama, sehingga ijtihad mereka menjadi rujukan untuk menetapkan hukum oleh para ulama di seluruh penjuru dunia. Nah, hadirin sidang jemaah Hiwatul Iman, tentang hukum mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain. Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad Hambali, Imam Abu Hanifah, semuanya sepakat mengatakan bahwa hukumnya haram. Nah, padahal dalam perkara lain pendapat ulama ini sering berbeda pendapat, tapi dalam hal ini semuanya sepakat mengatakan hukumnya haram. Apa artinya? Artinya keharamannya itu sangat telak, sangat mutlak. Nah, adapun ulama-ulama yang membolehkan, ini adalah ulama-ulama yang lahir di zaman now, di zaman sekarang. Dimulai oleh ulama besar dari Mesir yang bernama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ini yang membolehkan mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain. Nah, Yusuf Al-Qaradawi ini ulama zaman now karena lahir tahun 1920 dan meninggal hari tahun ini, tahun 2001, awal tahun 2001 karena terkena COVID. Nah, perlu hati sampaikan bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini juga dikenal sebagai ulama yang kontroversi. Kenapa? Karena beberapa fatwanya memang sangat kontroversi. Di antaranya beliau pernah memfatwakan bahwa minuman beralkohol itu hukumnya halal, asalkan kadarnya di bawah 0,05%. Nah, fatwanya ini tentu mengundang reaksi keras dari para ulama. Kenapa? Karena hal ini jelas menyesatkan. Bisa-bisa para santri, para ustadz di masjid, di pesantren minum alkohol kadar rendah. Alkohol yang kadarnya rendah, kalau minumnya 2 botol, 3 botol, mabuk juga. Nah, hadirin sidang Jumat, kembali lagi pada hukum mengucapkan selamat. Lalu bagaimana pendapat para ulama di Indonesia tentang hukum mengucapkan selamat hari raya umat agama lain? Nah, ulama-ulama di Indonesia, ulama MUI, Persis, Muhammadiyah, NU, ini semua tidak ada yang memfatwakan haram. Bahkan Buya Hamka sendiri yang salah satu tokoh pendiri MUI pertama yang begitu tegas, dikenal begitu tegas, yang konon katanya memfatwakan haram dalam mengucapkan selamat hari raya umat agama lain. Nah, ternyata setelah khotib pelajari, setelah khotib telusuri, ternyata fatwanya bukan mengharamkan mengucapkan selamat hari raya umat agama lain. Fatwanya yaitu mengharamkan ikut merayakan hari raya umat agama lain.
Jadi tidak ada yang memfatwakan haram di Indonesia dalam hal mengucapkan selamat hari raya terhadap umat agama lain. Nah, maka tidak heran jika ada tokoh-tokoh Islam yang di televisi mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain, terutama tokoh politik, pejabat publik yang sering mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain. Karena memang tidak ada yang memfatwakan haram di Indonesia. Nah, lalu pendapat mana yang paling roji? Pendapat yang paling roji, yang paling kuat tentu adalah pendapat para ulama di zaman generasi tabi'in yang semuanya sepakat mengatakan bahwa hukumnya haram. Nah, adapun yang membolehkan ini hanyalah ulama-ulama zaman now, ulama zaman sekarang. Dan ini pun sebenarnya tidak banyak, hanya segelintir orang saja. Segelintir ulama saja, umum zaman now, ulama zaman sekarang. Dan ini pun sebenarnya tidak banyak, hanya segelintir orang saja. Segelintir ulama saja. Umumnya biasanya karena 3 faktor. Yang pertama karena faktor tekanan politik dan jabatan. Karena berpolitik akhirnya punya jabatan publik. Nah, ulama yang tadinya tidak sepaham, yang tadinya meyakini haram, ketika menjadi pejabat publik menjadi sependapat dengan yang tidak mengharamkan. Akhirnya mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain. Nah, jadi pertama faktor penyebabnya yaitu karena tekanan politik dan jabatan. Yang kedua karena ketidakpahaman, dan yang ketiga itu biasa karena salah mempelajari sumber ilmu agama. Jadi mempelajari sumber agama, ilmu agama dari buku-buku filsafat, akhirnya menjadi sepilis, sekuleris, pluralis, liberalis. Nah, hadirin sidang jemaah liberalis. Nah, hadirin sidang jemaah Ikhwatul Iman, jadi menurut kesimpulannya dari yang khatib sampaikan bahwa mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain ini merupakan bentuk dari sikap toleransi, bukan pluralisme, kecuali jika meyakini dalam hati kebenaran agama lain tersebut. Jika hanya sekedar mengucapkan, ini merupakan bentuk dari sikap toleransi, hanya saja sikap toleransi yang tidak diajarkan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Rasul, dan disepakati oleh jumhur ulama sejak zaman generasi tabi'in sampai ulama yang sekarang, hukumnya adalah haram. Adapun yang membolehkan, ini hanya segelintir ulama yang biasanya karena salah mempelajari sumber ilmu agama, mempelajari kebenaran ilmu agama dari tokoh-tokoh filsafat Yunani. Akhirnya tidak meyakini dengan sepenuh hati akan ajaran kitab suci yang dibawa oleh para nabi. Barakallahu li wa lakum wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah Ikhwatul Iman, ada sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain ini tidak perlu dipermasalahkan, karena hal ini adalah masalah kecil sehingga buktinya ketika kita mengucapkannya pun tidak terjadi apa-apa pada diri kita. Nah, menanggapi pendapat seperti ini, khatib perlu menjelaskan bahwa selama kita hidup di dunia ini, memang kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengucapkan apapun. Jangankan mengucapkan selamat terhadap hari raya umat agama lain, bahkan seandainya kita mengucapkan saya kafir, saya murtad, saya musyrik, hal itu pun tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Bahkan lebih dari itu, seandainya kita mengeluarkan ucapan kata-kata hinaan, cemoohan kepada Nabi Muhammad pun, itu tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Di media sosial banyak yang menghina, yang mencemooh, menghina Nabi Muhammad, tidak terjadi apa-apa. Nah, bahkan ada seorang murtadin, seorang ustadz murtad,
Ya, Ustadz ini berasal dari pesantren terbesar, pesantren Al-Zaitun, pesantren yang pernah diisukan sebagai pesantren sesat karena berbau pluralisme. Jadi memang ini Ustadz dari pesantren pluralis. Nah, demi mendapatkan penghasilan, mendapatkan ketokohan, dia masuk agama lain. Dan setelah masuk agama lain, dia menghina, melecehkan, mencemooh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga dia akhirnya divonis 4 tahun penjara atas dasar pasal penodaan agama. Nah, ketika si Ustadz ini namanya adalah Saifuddin Ibrahim. Nah, Ustadz Saifuddin Ibrahim ini ketika menghina, mengucapkan hinaan kepada Nabi Muhammad, lalu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, sehat-sehat saja. Jadi selama di dunia ini kita memang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengucapkan apapun. Bahkan seandainya kita mengucapkan kata-kata cacian, makian, hinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Terbukti tahun 2004 ada sekelompok mahasiswa UIN Bandung, UIN Universitas Islam Nusantara, UIN Universitas Islam Nusantara, perlu dipertegas Islam Nusantara, Universitas Islam Nusantara Bandung, nah mengadakan diskusi dan seminar. Ini mahasiswa jurusan Usuluddin dan Ilmu Filsafat. Nah, ini salah satu bukti kesesatan ajaran filsafat. Nah, mahasiswa ini mengadakan sebuah diskusi, lalu di depan kampusnya memasang spanduk dengan tulisan besar, tulisannya "Selamat datang di area bebas Tuhan". Nah, di dalam orasinya mahasiswa tersebut menghina, menghujat, mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneriakkan kata-kata binatang. Binatangnya binatang najis yang huruf awalnya A, belakangnya G. Nah, lalu ketika mulut mahasiswa ini mengatakan kata-kata yang bejat seperti itu, lalu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, sehat-sehat saja. Nah, maka artinya selama di dunia ini kita memang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengucapkan apapun. Bahkan selama di dunia ini kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk berbuat apapun. Mau taat, mau maksiat, mau sholat, mau tidak sholat, mau mabuk-mabukan, mau minum homer, mau narkoba, mau judi, mau togel, mau zina tiap hari pun tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Selama di dunia ini dibebaskan sebebas-bebasnya. Nah, masalah terjadi, masalah besarnya akan terjadi ketika kita sudah dimatikan dan bumi ini sudah dikiamatkan. Allah berfirman, "Idza juljilatil ardu jiljalaha." Jika bumi ini sudah diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, wa ahrajatil ardu asqalaha, dan perut bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Faman ya'mal misqala daratin khairan yara wa man ya'mal misqala daratin syarran yara. Maka perbuatan baik sekecil apapun walaupun seberat biji zarah maka akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, dan perbuatan salah walaupun sekecil apapun walaupun seberat biji zarah akan mendapatkan balasannya pula. Nah, oleh karenanya hati-hati dengan yang namanya dosa. Karena selama di dunia ini kita memang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk berbuat dosa apapun. Dan masalahnya dosa sebesar apapun yang kita lakukan itu tidak akan terlihat di dunia, tidak akan terasa di dunia. Dosa, pahala, kebaikan pun sebesar apapun pahala kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan terlihat di dunia, tidak akan terasa di dunia. Yang namanya pahala dan dosa hanya bisa dirasakan, hanya bisa dilihat ketika kita sudah mengalami kematian. Nah, dosa yang paling terbesar adalah dosa
melanggar ketauhidan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa ketauhidan, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, oleh karenanya jaga ketauhidan, jaga akidah, laksanakan ibadah, perbanyak mohon ampun kepada Allah agar kita semua bisa mati dalam keadaan dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aijal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa li kalimataka ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba alayya min nafsi wa ahli. Allahumma la tada' lana damban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la dainan ila qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa